Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat ini kita sedang berkunjung ke tempat pembaiatan ya pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Thaqifah Bani Sa'idah ya, tempatnya di sini. Terjadi pembaiatan pertama kali Khalifah Abu Bakar dan orang pertama yang ambil baiat adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di tempat inilah pertama kali janji Allah Subhanahu wa taala, janji Allah taala dalam Al-Qur'an, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh. Bahwa Allah telah berjanji pada orang beriman dan beramal saleh di antara kalian, bahwa pasti Dia akan menjadikan mereka sebagai khalifah. Dan tempat tempat pembaiatan pertama kali oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di sini. Ini adalah tempat yang banyak diberkati Allah Subhanahu wa taala karena ini menampilkan di mana janji Allah taala itu terbukti. Dan ini saksi, tempat ini saksi di mana Islam itu mulai berkembang ya, seperti janji Allah Taala dalam dari lisan suci Rasulullah bahwa nanti akan ada kenabian, kemudian ada khilafah, summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Pertama kali terjadi di sini. Dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah wujud yang boleh dikatakan disyaratkan sebagai khalifah yang paling berhasil mengubah situasi yang sangat berbahaya menjadi aman. Situasi Islam hidup dan matinya, itu ada di Khalifah Abu Bakar As-Siddiq masa itu. Allah amanatkan kepada beliau untuk memegang jabatan khalifah ini supaya apa? Supaya tidak terjadi kefasikan. Dalam Al-Quran surah An-Nur Allah Ta'ala berfirman, "Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaikumul fasiqun." Siapa yang ingkar sudah itu maka mereka orang fasik. Jadi tempat ini ada saksinya. Thaqifah Bani Sa'idah. Jangan lupa namanya Thaqifah Bani Sa'idah. Terus itu tertulis, Pak. Ada tulis Tatwiru Hadiqah, Tatwiru Hadiqah Thaqifah Bani Sa'idah. Ada pengembangan taman Thaqifah Bani Sa'idah. Itu kalau tatwir itu pengembangan. Jadikan taman. Hadiqah kan kebun ya, setiap bahasa kebun. Nanti Sultan akan tambahkan yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tambahan saja. Sebenarnya udah lengkap sama Ustadz Ridwan. Jadi Rasulullah ketika itu Bapak Ibu meninggal atau wafat pada tahun 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Dan hari itu juga kaum muslimin dari kaum Ansor Madinah, penduduk Ansor Madinah mengadakan pertemuan antar suku, cuman ketua-ketuanya doang. Antar suku mengadakan pertemuan untuk menunjuk siapa khalifah setelah itu. Karena kaum muslimin takut berpencar sehabisnya wafat Rasulullah. Takut terpecah belah. Maka didirikanlah khalifah pertama. Dan kaum Ansor ketika itu menunjuk pertama kalinya ialah Sa'ad bin Ubadah. Salah satu sahabat Rasulullah juga, Sa'ad bin Ubadah. Dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan salah satu sahabat yang lain datang untuk menemui rapat tersebut. Jadi tadi rapat tadi itu tidak ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Dan setelah atau dalam rapat tersebut datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Dan Abu Bakar mengusulkan kepada kaum Ansor ketika itu yang seharusnya menjadi khalifah setelah wafat Rasulullah ialah dari suku Rasulullah sendiri, itu suku Quraisy, dan juga orang-orang yang pertama masuk Islam ketika itu Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab. Nah, Umar menyetujui pendapat Abu Bakar tersebut, dan sempat terjadi perdebatan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin ini orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah dari kata hijrah, kaum Muhajirin. Nah, keesokan harinya dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama umat Islam. Nah, mungkin hanya itu. Ya. Oke, sini tempatnya. Saya tambahkan lagi, itu terjadi pertama kali pemilihan khalifah itu ada perbedaan pendapat. Masing-masing ingin dari kabilahnya. Masing-masing dari. Oleh karenanya memang yang menyelesaikan itu siapa? Umar bin Khattab. Dia yang mengatakan sudah saya yang benarkan ambil baiat kepada khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sistemnya adalah syura ya. Dia kalau ditanya apa sih yang syuranya? Apa adalah syura? Syura itu artinya musyawarah. Pasca wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus ada yang melanjutkan kekhilafahan. Oleh karenanya mereka berkumpul ya dari Ansar, Muhajirin dan Ansar. Yang Muhajirin
menginginkan dari Muhajirin, yang Ansor inginkan dari Ansor. Tetapi ada amanat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi yang disampaikan saat tadi Pak Ros, bahwa harus dari kabilah Quraisy. Oleh karena dan orang yang pertama as-sabiqul awwalin, orang yang pertama kali masuk Islam yaitu tadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini penting sekali bahwa dikatakan apa masalahnya? Di syura. Jadi meskipun mesyurain, tapi ini setelah keinginan Allah Ta'ala sendiri. Nah, jadi ini banyak orang tidak mengerti status tempat ini. Tempat inilah salah satu tempat di mana hidup Islam itu dimulai. Karena apa? Pada masa itu ada orang-orang yang menginginkan supaya ingin merontokkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Musailam Al-Kadzab. Musailam Al-Kadzab mengaku diri sebagai utusan Tuhan pada masa itu, sebagai saingan dari Rasulullah SAW. Dalam suratnya itu dia kirim surat kepada Rasulullah SAW, untuk engkau Muhammad, istilah tawar penawar lah, supaya aku jadi nabi, aku juga nabi gitu. Tapi Rasulullah tidak menjawabnya. Sampai ketika Rasulullah wafat, ya, terjadilah sana ada usaha. Ya, mereka senangkan dengan wafatnya Rasulullah, ingin berkuasa juga, dan Musailam Al-Kadzab ini bikin melakukan hal-hal yang kontroversi di ajaran Islam. Maka itulah Allah Ta'ala dengan pertolongannya sangat menjaga Islam dan orang-orang semacam ini, maka disiapkanlah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan untuk diisyaratkan Khalifah Abu Bakar itu sudah terjadi sebelum wafat Nabi SAW. Sebetulnya para sahabat mereka sudah tahu bahwa yang akan jadi itulah Khalifah. Tandanya apa? Pada saat hari kewafatan Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu masih ada di luar Madinah. Di luar Madinah beliau. Ketika di hari beliau ada di itu, dengar kabar bahwa Rasulullah wafat, datanglah beliau. Umar bin Khattab ancam orang, siapa yang mengatakan Rasulullah sudah wafat akan kubunuh dia, sa'aqta'u bi hadza sayfi. Akan potong dengan pedangku ini. Begitu datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai ke Madinah di Masjid Nabawi, masuklah ke ruangannya, hujurannya Siti Aisyah radhiyallahu anha, di mana jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam disemayamkan sana. Dia wafat di situ. Maka datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke dalam dan membuka kain untuk jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bilang apa? Mengecup kening Rasulullah SAW, lalu mengucapkan sesungguhnya kematian tidak akan pernah menemui engkau untuk yang kedua kalinya. Artinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah percaya bahwa Rasulullah itu wafat. Sedangkan Umar bin Khattab belum percaya Rasulullah wafat. Beliau akhirnya dari situ Abu Bakar keluar menemui para sahabat yang lain di masjid. Umar ngancam, siapa yang mengatakan Rasulullah SAW wafat, maka saya akan bunuhnya dengan pedangku ini, penggal lehernya dengan pedangku ini. Umar tidak yakin, tidak terima kalau Rasulullah wafat. Sesungguhnya hanya pergi seperti perginya Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya. Nah, setelah itu tampillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan beliau menyampaikan pidatonya bahwa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup, tidak pernah mati. Man kana ya'budu Muhammadan, siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadun la yabqa. Muhammad tidak kekal. Bahwa yamut, dia sudah wafat. Baru beliau bacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi fala yadurullah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Bahwa Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh rasul-rasul yang sebelumnya itu sudah wafat, sudah berlalu. Pada khalat, ada dalam kamus di sana kata khala fulan idza mata. Si fulan dikatakan telah berlalu apabila telah wafat. Jadi para mufassir menyebutkan bahwa artinya nabi-nabi sebelumnya semuanya sudah wafat dari ini. Afa immata apakah jika Muhammad ini wafat atau mati, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan berpaling dari akidah kalian. Di sini ibaratkan dari tumit kalian. Wa may yanqalibu ala aqibahi, siapa yang berpaling dari akidah, fala yadurullah syai'an, sekali-kali tidak akan bisa membuat Allah itu mendapatkan mudarat. Wa sayajzillahu syakirin, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran kepada orang yang bersyukur. Nah, ini Khalifah Abu Bakar lah orang yang pertama yang bisa menghentikan Umar bin Khattab yang mengatakan, oh Rasulullah masih hidup. Khalifah Abu Bakar. Dan tidak ada satupun. Nah, sebelum itu, sebelum harinya wafat Nabi SAW,
Yang pertama kali Nabi lakukan apa? Memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk perintahkan Abu Bakar mengimami sholat. Karena Rasulullah tidak mampu lagi untuk memimpin sholat pada saat itu. Syarat itu. Maka ahlu sunnah wal jamaah menjadikan hadis ini, peristiwa ini sebagai dalil yang kuat bahwa inilah isyarat Nabi SAW bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq akan menjadi seorang khalifah karena sholat. Jadi ada tawar-menawar. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasul, jangan Abu Bakar ya. Abu Bakar itu orangnya cengeng katanya. Kalau bahasa orang Indonesia cengeng, mudah menangis. Orangnya terlalu lembut. Nanti kalau dia jadi imam, bukannya memimpin sholat, nangis dia. Rasulullah perintahnya Abu Bakar, ya Aisyah, sampaikan ke dia. Sampai karena mulang-mulang diperintahkan ini, Aisyah kasih dalil alasan juga. Jangan, itu kan ayah saya itu satu sifatnya. Sampai Nabi SAW bersabda, Aisyah, sampaikan. Dalam satu riwayat dikatakan, inna kunna antara sawahibu Yusuf. Kalian dikatakan seperti ya sahabat-sahabat istri-istrinya Yusuf. Ada aja dalilnya gitu maksudnya. Perintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat. Maka pada saat itu Aisyah menyerah menyampaikan Ummul Mukminin radhiyallahu anha menyampaikan supaya Abu Bakar As-Siddiq memimpin sholat. Dan inilah tanda pertama bahwa Nabi SAW menginginkan yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan inilah wujud yang ada kaitannya. Kenapa sholat itu tandanya? Karena janji berinya khilafat sesuai dengan sholat. Ada dalam surah An-Nur ayat 55. Ya. Di sana Allah, atau 56 kalau dihitung dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada kaitannya. Wa aqimus salata. Sesudah ayat ini kan dengan wa aqimus salata wa atuz zakata wa atir rasul la'allakum turhamun. Dirikan salat, bayarlah zakat dan taati Rasul la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Dan kaitannya dengan ayat janji khilafat ini, kaitannya kan salat itu sendiri. Ada hubungan yang sangat kuat. Alhamdulillah dengan Allah Ta'ala. Hanya caranya apa? Walaupun ada perdebatan, semuanya sepakat. Tidak ada satu yang ragu kalau bagaimana betapa tingginya kedudukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai istri-istri pun ditegur. Bahwa jangan kalian menghalangi, ini sudah takdir Ilahi. Alhamdulillah tempat inilah menjadi saksi. Walaupun ada perdebatan, ini pelajaran bahwa ternyata untuk kepemimpinan dalam Islam itu tidak mudah. Ada saja perbedaan pendapat biasa. Tapi pada akhirnya Allah yang menentukan sikapnya di orangnya. Alhamdulillah dengan Allah Ta'ala hingga saat ini. Ustaz, saya akan ke dari semangat ini. Oke, itu aja. Ini tempatnya. Kayaknya kita berfoto di sini ya. Ya, betul. Boleh.